Background saya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang properti, Ya. lebih khusus properti syariah. Ya. Nah, kita ini kalau sebagai seorang muslim tentu saja dalam berbisnis harus sesuai dengan prinsip Islam, Ya. prinsip syariah. Nah, seperti apa prinsip syariah itu? Ya, keyakinan itu muncul karena buah dari keimanan kita. Jadi insya Allah kalau orang yang senantiasa bersyukur, kata Allah akan ditambah nikmatnya itu, gitu kan. Nah, nikmat itu bisa berupa apa saja. Yang utama juga bahwa sebagai seorang muslim tentu dalam berbisnis tidak hanya sekedar dapat untung atau rugi, tetapi juga pahala dan dosa, surga atau neraka. Karena saya paling ingat itu beliau pasti mengutarakan kalau misal jangan takut sama bos, tapi takut sama. Nah, terus pertanyaan saya nih, kenapa kok jenengan menerima nih dengan tawaran yang properti kan banyak nih, terus ditawarin properti yang syariah, padahal properti konven juga ada. Lah, kenapa jenengan kok memilih ke properti syariah dan ini menurut saya benar. Lah, itu apa menurut jenengan? Ya, jadi alasan saya saat itu saya melihat siapa yang menawarkan sesuatu itu kepada saya. Kebetulan kawan-kawan yang menawarkan usaha itu kepada saya diajak kerjasama, bersirkah di dalam satu badan begitu. Itu adalah orang-orang yang insya Allah bisa dibilang orang-orang yang sama-sama satu visi, sama-sama memiliki kekuatan visi yang baik begitu. Nah, boleh juga dibilang orang-orang soleh begitu ya. Jadi saya menerima tawaran beliau itu ya mudah-mudahan ini tidak seperti yang orang lain duga begitu ya. Ini insya Allah properti yang amanah, properti yang mengedepankan kepercayaan dengan orang lain begitu, menjaga kualitas dan seterusnya. Sehingga saat itu saya terima tawaran itu dan saya yakin kalau bersama dengan orang-orang komitmen kita juga akan terbawa komitmen itu. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita menjalankan usaha properti itu, alhamdulillah grafiknya semakin baik. Sudah berapa tahun itu yang di Kediri? Ini 4 tahun berjalan. Ya. Luar biasa, dan saya merasakan di situ juga. Dan kalau semisal dan saya sekarang jika mengungkapkan ini ya Pak Novi ya, saya kan udah di eksternal nih. Tapi menurut saya ya pekerjaan yang paling membuat saya rindu ya di Asana itu. Karena apa ya, ketika kita mengutarakan apa yang kita utarakan ke konsumen, yaitu semuanya dilengkapi sama Asana. Ketika kita mengungkapkan kalau bangunannya dan lain sebagainya, ya emang itu speknya, kita nggak nambah-nambah gitu. Dan pada saat ini sampai berapa tahun ini dan berjalan 4 tahun ini, ya ke saya pribadi itu nggak ada komplain sama sekali. Karena di Asana itu komplain pasti ada dan langsung dibenahi sama jenengan juga. Dan luar biasanya itulah, saya belum pernah menemui perusahaan yang membuat saya nyaman di situ, di zona nyaman saya. Dan luar biasa lah, saya juga terima kasih sekali udah memperkerjakan saya di sana, bukan hanya sebagai atasan bawahan, tapi juga kita seperti keluarga sendiri. Ketika ada apa-apa juga saya diingatkan. Saya terima kasih banyak lah. Saya di sana juga bisa mengetahui kalau semisal di dunia itu bukan hanya haknya yang harus dipenuhi itu bukan hanya yang di dunia aja, tapi di akhirat juga harus dipenuhi gitu kan. Jadi luar biasa lah, saya bisa mengalihkan dunia saya lewat salah satunya lewat Asana. Kenal sama beliau-beliau yang di sini juga lewat Asana juga. Saya terima kasih sama jenengan lah Pak Novi gitu. Mungkin ada yang sampaikan Pak Novi ke teman-teman. Baik, jadi kalau saya berbicara di sini tentu background saya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang properti lebih khusus properti syariah. Nah, kita ini kalau sebagai seorang muslim tentu saja dalam berbisnis harus sesuai dengan prinsip Islam, prinsip syariah. Nah, seperti apa prinsip syariah itu? Ketika sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dilarangnya begitu. Insya Allah kalau kita menjalankan bisnis sesuai dengan rule Islam, dengan aturan Islam, maka insya Allah bisnis itu akan berkembang lah. Ya, keyakinan itu muncul karena buah dari keimanan kita.
Jadi insya Allah kalau orang yang senantiasa bersyukur, kata Allah akan ditambah nikmat itu, gitu kan. Nah, nikmat itu bisa berupa apa saja, bisa berupa keberlimpahan, gitu kan. Kemudian berkembangnya usaha, ya. Bahkan kalau hari ini boleh dibilang bahwa alhamdulillah orang-orang yang terlibat dalam usaha kita itu merasakan dan udah ada faktanya ya. Apa namanya itu kebermanfaatan begitu ya. Bagaimana tidak begitu? Kalau di tempat lain mungkin boleh jadi ya tidak terbiasa disuruh sholat 5 waktu. Di tempat kita sholat 5 waktu harus ditunaikan begitu. Bahkan jangankan yang wajib, yang sunnah didorong untuk bisa mengerjakannya begitu. Begitu pula yang utama juga bahwa sebagai seorang muslim tentu dalam berbisnis tidak hanya sekedar dapat untung atau rugi, tetapi juga pahala dan dosa, surga atau neraka. Ini yang terpenting. Sehingga apapun apa namanya usaha kita, ketika kita senantiasa menjalankan usaha tersebut dengan sistem Islam, gitu ya, lingkungannya kita kondisikan sesuai dengan lingkungan yang Islami, begitu kan. Misalkan ini pegawainya kalau perempuan ya harus memakai jilbab begitu, berbusana muslimah yang baik begitu, yang laki-laki juga begitu, harus bertutur kata yang baik, bersikap yang sopan begitu ya. Insya Allah itu Allah akan beri kemudahan-kemudahan itu dalam usaha itu. Luar biasa. Dan itu sudah terjadi gitu kan. Dan saya pelakunya gitu kan. Jadi saya ketika ikut di sana itu saya jarang banget menemui ketika orang bekerja tukang ya fokusnya gitu kan. Dan luar biasa ketika sholat duhur itu kita jamaah loh bareng-bareng. Pekerja semuanya di kantor sama pak tukang itu berjamaah semua. Dan tiap Jumat pasti ada kajian. Jumat pagi. Siap. Luar biasa. Tapi perlu diingat tadi ya bahwa kita kalau di bulan puasa, jadi justru kalau di bulan puasa itu prinsip sebagai seorang orang yang memiliki pekerjaan kemudian mempekerjakan orang, tentu di situ didorong untuk memberikan keringanan kepada para pekerjanya. Saat itu kalau di bulan puasa ya memang kadang pekerjaan itu tidak harus full dalam waktu ya. Jadi boleh sering mengerjakan yang kalau di proyek itu kan ada proyek yang di luar atau yang pengerjaan di dalam rumah gitu kan. Sering biasanya kita kalau di bulan-bulan puasa masukkan itu ke rumah, pengerjaannya di dalam begitu kan. Tapi bagaimana kalau nggak ada yang di dalam? Ya tentu para pekerja ini kita himbau bahwa bapak-bapak semuanya harus tetap menjaga puasanya ya. Jadi tentu harus tetap menjaga energi agar bagaimana kita tetap kuat dalam bekerja ini sehingga dunianya dapat, akhiratnya dapat. Meskipun dalam pekerjaan itu ibadah itu sebenarnya kan. Dan itu selalu panjenengan tanamkan ke kita dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah ini tadi dapat kita ngobrol bareng, karena saya paling ingat itu beliau pasti mengutarakan kalau misal jangan takut sama bos, tapi takut sama yang menciptakan kita. Karena ketika bosnya pergi, ya kita tetap kerja. Pak tukang itu tetap kerja kalau nggak ada bosnya, karena mereka bukan karena takut sama bos, tapi takutnya sama Allah karena nggak memenuhi akad-akad yang sudah ditentukan. Saya terima kasih banyak Pak Novi udah menyampaikan di sini. Sama-sama. Luar biasa ilmunya. Saya dapat ilmu lagi semenjak 1 tahun yang lalu. Belum dapat pencerahan dari jenengan, dapat pencerahan lagi ini. Alhamdulillah ini saya juga terima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa bertatap muka di sini. Dan satu hal yang mungkin saya sampaikan terima kasih yang banyak karena sudah saya luar biasa merchandise dari Studio 13. Ya, mudah-mudahan Studio 13 ini bertambah maju, diberikan keberkahan, kemudian tentu bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah. Sama jenengan juga semoga dilancarkan semuanya. Amin Allahumma amin. Diberikan kesehatan terus,
karena luar biasa bulan-bulan ini, akhir-akhir tahun ini. Siap. Semua jenengan tetap istiqomah juga dalam ketaatan. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga ini tadi bermanfaat semuanya. Saya mengobrol sama Pak Novi di malam kali ini. Ini udah jam 10 malam. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dari saya. Terima kasih. Semoga tim-tim juga dapat istiqomah. Saya minta doanya dari teman-teman semua. Dan mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di next episode.